Siang itu, langit Jakarta tampak ganjil. Biru cerah beradu dengan gumpalan awan kelabu yang perlahan menutup cahaya matahari. Sesekali kilatan petir menyambar jauh di cakrawala, menandakan hujan besar mungkin akan segera turun. Di depan sebuah gedung megah bernama Laguna Corp, gedung pencakar langit berlapis kaca yang berkilau terkena cahaya siang, berdirilah seorang wanita muda. Giska Gisela namanya. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan, sedikit menutupi wajah murungnya. Bajunya lusuh, merah pudar dengan sobekan di bagian lengan, dan celananya tak kalah kumal. Di punggungnya, ia memikul plastik transparan besar penuh dengan kerupuk. Suara plastik yang beradu ketika ia melangkah terdengar jelas, memecah hiruk-pikuk jalanan. Giska berjalan mendekat ke pintu depan gedung, tempat beberapa karyawan berjas rapi berdiri sambil bercengkerama setelah makan siang. Tangannya yang kurus mengangkat beberapa bungkus kerupuk, lalu dengan suara pelan ia menawarkan. "Kerupuk, ada kerupuk renyah, 151 bungkus." Kata-katanya lirih, hampir tenggelam oleh suara lalu lintas. Namun cukup untuk menarik perhatian para karyawan itu. Beberapa di antara mereka, lelaki berjas hitam dan perempuan dengan rok pensil ketat, menoleh dengan tatapan jijik. Mereka saling berbisik, lalu tawa kecil mulai terdengar. "Hahaha, lihat tuh, penjual kerupuk nekat banget. Berani-beraninya nawarin dagangan di depan kantor elit kayak Laguna. Bajunya sobek-sobek, kayaknya belum mandi seminggu. Astaga, bau jalanan bener-bener nyampe ke sini. Kerupuk, di depan perusahaan besar. Sungguh, ini kocak sekali." Suara tawa mereka meledak semakin keras. Giska menunduk. Ia tahu, semua mata menilainya hanya dari pakaian lusuh dan dagangan murah yang ia bawa. Tapi yang tidak mereka tahu, di balik wajah murung dan baju kusam itu, ia adalah pemilik sah dari gedung mewah tempat mereka bekerja. Seorang wanita karyawan dengan blazer biru menatap Giska dari atas sampai bawah, lalu berkata dengan nada mengejek. "Kamu pikir siapa yang mau beli kerupuk murahanmu di sini? Ini perusahaan besar, bukan warung di pinggir jalan." Yang lain ikut menimpali sambil terkekeh. Kerupuknya aja kelihatan keras, kayaknya sekali gigit langsung bikin gigi copot. "Hahaha, udah deh, jangan ganggu kami. Sana jualan di pasar, bukan di sini." Suara tawa mereka bergema, mencampur aduk dengan deru mesin mobil mewah yang keluar masuk gedung. Giska tetap berdiri diam. Mata indahnya yang tersembunyi di balik wajah murung itu hanya memandang mereka satu persatu. Tidak ada amarah yang ia tunjukkan, hanya keheningan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan catatan. Ia mengingat wajah-wajah mereka, suara mereka, bahkan nada penghinaan yang keluar dari bibir mereka. Giska lalu berbisik lirih, nyaris tak terdengar. "Baiklah, aku tahu siapa kalian sebenarnya." Tanpa membalas sepatah kata pun, ia menurunkan kembali bungkus kerupuknya ke plastik besar di punggungnya, kemudian melangkah menjauh. Suara tawa para karyawan itu masih membuntuti langkahnya, seperti duri yang menusuk telinga. Langkahnya berat, tapi sorot matanya berubah. Tidak lagi murung, melainkan menyimpan rencana. Malam harinya, di sebuah apartemen mewah di lantai tinggi, Giska Gisela duduk di depan meja kaca. Ia sudah membersihkan wajahnya, dan kini tampil sebagai dirinya yang sebenarnya, seorang wanita cantik, berkelas, dengan kecantikan yang mematikan. Rambut panjangnya jatuh sempurna di bahu, wajahnya halus, dan matanya menyala penuh wibawa. Di meja, tergeletak sebuah jam tangan mewah merek Swiss, sebuah tas kulit kecil berlogo emas, dan kunci mobil Rolls-Royce berwarna hitam yang berkilau di bawah lampu. Ia tersenyum tipis sambil membuka laptop, menatap data internal perusahaannya. Foto-foto beberapa karyawan yang tadi siang menghina dirinya terpampang jelas di layar. "Besok, aku akan datang bukan sebagai penjual kerupuk. Aku akan datang sebagai diriku yang sebenarnya. Dan aku ingin melihat, bagaimana wajah kalian ketika menyadari siapa yang kalian hina hari ini." Langit malam berkilat. Petir menyambar jauh di kejauhan, seolah mengiringi janji yang ia ucapkan. Keesokan siang, langit kembali muram. Awan mendung pekat menggantung, sementara cahaya kilat sesekali menyambar di balik kabut abu-abu. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengilap berhenti di depan gedung Laguna Corp. Semua karyawan yang berdiri di lobi sontak menoleh. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita anggun mengenakan jas putih elegan dengan belahan dada menonjol,
rok hitam pendek yang menyingkap pahanya yang mulus, serta sepatu hak tinggi berwarna hitam. Di tangannya tergantung tas kecil mewah, di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mahal. Rambut panjangnya terurai rapi, berkilau memantulkan cahaya meski langit mendung. Setiap langkahnya terdengar tegas, berwibawa, dan menggetarkan. Beberapa karyawan yang kemarin menertawakan penjual kerupuk itu, kini tertegun. Mereka berbisik-bisik, siapa dia? Cantik sekali, gayanya mewah, jelas orang penting. Tunggu, bukankah itu? Astaga, jangan bilang. Pintu utama terbuka lebar, semua orang menunduk memberi jalan. Wanita itu berjalan tegap menuju lobi, matanya menyapu semua wajah. Lalu, dengan suara lantang penuh wibawa, ia memperkenalkan diri. Nama saya, Giska Gisela, CEO sekaligus pemilik perusahaan Laguna ini. Hening, semua orang terdiam. Wajah-wajah yang kemarin menertawakan penjual kerupuk kini pucat pasi. Beberapa hampir tak bisa berdiri, mulut mereka terbuka tanpa suara. Dan di saat itulah, senyum dingin terukir di bibir Giska. Senyum yang menandakan permainan baru saja dimulai. Hening panjang menggantung di lobi gedung megah itu. Hanya suara sepatu hak tinggi Giska yang terdengar, berdetak berirama di atas lantai marmer yang mengkilap. Ia berhenti tepat di depan sekelompok karyawan yang kemarin menghina dan menertawakannya. Tatapan matanya tajam, menusuk, membuat orang-orang itu menunduk, bahkan ada yang gemetar. Jadi, Giska membuka suara dengan nada datar, namun setiap katanya seperti cambuk. Beginikah cara kalian memperlakukan orang kecil? Seorang penjual kerupuk, yang datang hanya untuk mencari nafkah dengan cara halal. Tidak ada yang berani menjawab. Suara AC yang berhembus pelan pun terdengar seperti gemuruh. Seorang karyawan pria yang kemarin paling keras menertawakan, kini mencoba bersuara dengan terbata. Maaf bu, kami tidak tahu, itu ibu. Giska menatapnya, lalu tertawa kecil, tawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak tahu bahwa itu aku. Jadi kalau bukan aku, maka pantas kalian hina. Kalau benar-benar hanya penjual kerupuk, kalian akan terus menertawakannya. Beberapa karyawan wanita mulai menangis pelan. Mereka tidak menyangka bahwa penjual kerupuk lusuh yang kemarin mereka remehkan ternyata adalah bos besar, CEO yang mengendalikan seluruh perusahaan Laguna. Giska berjalan pelan mengitari mereka, lalu berkata lagi. Kemarin aku menyamar. Aku ingin tahu bagaimana karakter karyawanku. Aku ingin tahu apakah kalian memiliki rasa hormat kepada manusia, ataukah hanya menghormati uang dan penampilan. Dan ternyata, ia berhenti, menatap satu persatu wajah pucat di depannya. Jawaban sudah jelas. Ruangan masih hening ketika Giska melambaikan tangannya ke arah dua orang satpam yang berdiri tegak di pintu masuk. Dengan cepat, para satpam mendekat. Catat nama-nama mereka, perintah Giska tegas. Semua karyawan yang kemarin mengolok-olok penjual kerupuk. Mulai hari ini, mereka semua diberhentikan. Tanpa pesangon, tanpa pengecualian. Karyawan yang kemarin tertawa terbahak-bahak kini menjerit panik. Bu, jangan. Tolong beri kami kesempatan. Kami menyesal. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Namun wajah Giska tetap dingin. Kesempatan. Kesempatan itu ada saat kalian bisa menghargai orang kecil. Tapi kemarin, kalian memilih menginjak harga diri mereka. Jadi jangan harap belas kasihan dariku sekarang. Beberapa karyawan berusaha mendekat untuk memohon, tapi satpam segera menghalangi. Mereka hanya bisa menangis, sujud, bahkan ada yang berlutut memohon ampun. Giska tidak bergeming. Ia mengangkat dagunya tinggi, menatap mereka dengan sorot mata yang penuh kewibawaan. Pergi dari gedung ini, hari ini juga, dan ingat baik-baik, kalau kalian tidak bisa menghormati orang kecil, maka dunia tidak akan pernah menghormati kalian. Satu persatu mereka digiring keluar. Wajah-wajah pucat penuh tangis itu menjadi tontonan karyawan lain yang hanya bisa terdiam menyaksikan. Setelah suasana sedikit mereda, Giska berdiri di tengah lobi, menghadap semua karyawan yang masih tersisa. Ia menghela napas, lalu berbicara dengan suara yang lebih tenang, namun penuh makna. Perusahaan ini besar karena kerja keras semua orang. Tapi ingat, tidak ada yang boleh merasa lebih tinggi hanya karena jas mahal atau gaji besar. Di luar sana, ada banyak orang kecil yang berjuang mati-matian demi sesuap nasi. Jika kalian tidak bisa menghormati mereka, maka kalian tidak pantas mengenakan jas ini. Tidak pantas berdiri di bawah bendera Laguna.
Beberapa karyawan menunduk, sebagian besar matanya berkaca-kaca. Ada rasa malu yang menyelimuti ruangan itu. Giska melanjutkan, kini dengan senyum tipis yang lebih lembut. Hargailah manusia bukan dari pakaian lusuhnya, tapi dari hatinya. Karena siapapun bisa saja menjadi orang besar yang menyamar. Bahkan seorang penjual kerupuk pun bisa saja CEO perusahaan tempat kalian bekerja. Suara tepuk tangan kecil mulai terdengar. Lalu semakin keras, hingga seluruh lobi bergemuruh oleh tepuk tangan karyawan yang benar-benar merasa tersentuh. Di tengah kilatan cahaya petir di luar gedung, Giska Gisela berdiri anggun. Bukan lagi sebagai penjual kerupuk lusuh, tapi sebagai seorang CEO cantik yang memberikan pelajaran berharga bagi semua. Hari-hari setelah kejadian itu, gedung megah Laguna Corp seperti memiliki suasana baru. Bukan lagi sekadar tempat para karyawan datang, bekerja, lalu pulang dengan wajah lelah, melainkan sebuah tempat di mana semua orang mulai belajar arti rasa hormat. Kabar tentang CEO yang menyamar menjadi penjual kerupuk menyebar dengan cepat. Tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga keluar, ke media sosial, bahkan masuk ke portal berita. Judul-judul besar terpampang, CEO cantik Laguna Corp menyamar jadi penjual kerupuk, uji kepedulian karyawan. Pelajaran berharga dari seorang pemimpin, hargai orang kecil, siapapun dia. Berita itu mendadak viral. Banyak orang memuji langkah berani Giska, yang dengan cara unik berhasil membuka tabir watak asli sebagian bawahannya. Namun bagi mereka yang kemarin ditertawakan, dunia seperti runtuh. Para karyawan yang dipecat mengalami pukulan berat. Ada yang pulang ke rumah tanpa berani menatap wajah anak dan istrinya. Ada yang kehilangan kepercayaan diri hingga tak sanggup melamar kerja di tempat lain. Beberapa bahkan benar-benar jatuh miskin karena tidak ada tabungan sama sekali. Meski keras, hukuman itu justru menjadi cambuk. Mereka sadar betul, kesombongan dan penghinaan terhadap orang kecil adalah bumerang yang memukul mereka balik. Sementara itu, di dalam gedung Laguna, perubahan terasa nyata. Para karyawan yang tersisa menjadi jauh lebih ramah terhadap tamu, bahkan terhadap pedagang kecil yang lalu lalang di sekitar gedung. Jika sebelumnya mereka memalingkan muka dengan jijik, kini mereka menyapa dengan senyum. Beberapa bahkan membeli dagangan dari para penjual asongan, sekadar menunjukkan bahwa mereka kini mengerti arti sebuah perjuangan. Dan semua perubahan itu bersumber dari satu sosok, Giska Gisela. Di ruang rapat lantai paling atas, Giska berdiri di depan puluhan manajer. Ia mengenakan jas putih elegan, rambut panjangnya tergerai indah, dan di tangannya ada selembar kertas. Mulai hari ini, katanya lantang, Laguna Corp akan membuat program sosial untuk membantu pedagang kecil di sekitar gedung. Kita akan menyediakan tempat khusus bagi mereka berjualan dengan layak, bukan diusir atau dihina. Kita juga akan membentuk yayasan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ruangan bergemuruh tepuk tangan. Semua orang terharu, karena apa yang ia lakukan bukan sekadar hukuman, tetapi juga pembelajaran dan perubahan nyata. Salah seorang manajer wanita berbisik kepada rekannya. Tidak heran dia jadi CEO di usia muda, bukan hanya cerdas, tapi juga berhati besar. Giska hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia tahu, dunia bisnis bukan hanya tentang keuntungan dan angka, tapi juga tentang nilai kemanusiaan. Suatu sore, setelah rapat panjang selesai, Giska turun dari lantai atas menuju lobi. Di luar, gerimis tipis turun, membuat suasana agak sendu. Di depan gedung, seorang penjual kerupuk tua lewat, memikul dagangannya dengan langkah berat. Giska menghentikan langkah, lalu tersenyum. Ia menghampiri penjual itu, membeli beberapa bungkus kerupuk, lalu mengajaknya duduk sebentar di kursi taman dekat gedung. Sambil menyerahkan uang lebih, ia berkata, "Pak, jangan pernah malu menjual kerupuk. Saya dulu juga pernah merasakannya." Si penjual kerupuk menatap heran, lalu mengangguk penuh rasa hormat, meski tak benar-benar paham siapa wanita anggun itu. Di balik jas putih mewahnya, Giska masih menyimpan kenangan sebagai gadis lusuh yang kemarin ditertawakan. Dan ia tahu, kerupuk sederhana itu bukan sekadar makanan ringan, melainkan simbol perjuangan, kerendahan hati, dan juga ujian kemanusiaan. Langit yang mendung sore itu perlahan merekah, cahaya matahari menembus awan kelabu. Seolah alam ikut mengerti, bahwa badai penghinaan sudah berlalu, digantikan oleh pelajaran hidup yang tak ternilai. Hari-hari setelah kejadian, penjual kerupuk itu,
perusahaan Laguna Corp berubah menjadi sorotan nasional. Media massa tak henti-hentinya menurunkan liputan. Televisi menayangkan dokumenter tentang seorang CEO muda yang berani menyamar, koran menulis tajuk utama dengan pujian, dan media sosial penuh dengan komentar kagum. Beginilah pemimpin sejati. Semoga semua bos bisa kayak Giska Gisela. Orang yang merendah justru menunjukkan siapa yang benar-benar tinggi. Tak hanya di dalam negeri, bahkan beberapa media internasional ikut memberitakan. Nama Laguna Corp melambung, bukan karena produk atau keuntungan, tetapi karena nilai kemanusiaan yang dibawa sang pemimpinnya. Di dalam gedung megah itu, sistem kerja karyawan berubah drastis. Giska tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga membuat program ketat yang ia sebut Code of Respect. Isi peraturan itu sederhana namun mendalam. 1. Semua karyawan wajib menghormati siapapun, baik klien, tamu, maupun pedagang kecil di sekitar gedung. 2. Tidak ada toleransi untuk hinaan, diskriminasi, atau sikap merendahkan orang lain. 3. Setiap bulan, karyawan diwajibkan turun ke lapangan, membantu pedagang kecil dan komunitas sekitar. Awalnya banyak yang merasa aneh dengan peraturan itu. Namun lambat laun, mereka mulai terbiasa. Suasana kerja terasa lebih hangat, lebih manusiawi. Bahkan banyak karyawan yang mengaku hidupnya berubah setelah menjalani program itu. Sementara itu, di lantai atas, ruang kerja CEO kini menjadi pusat perhatian. Giska Gisela, dengan jas putih elegannya, hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai pihak, investor, pejabat pemerintah, hingga aktivis sosial. Mereka semua ingin belajar dari filosofi kepemimpinan wanita muda itu. Bisnis memang soal angka, kata Giska dalam sebuah wawancara televisi. Tapi manusia, bukan angka. Selama kita bisa menghargai mereka, bisnis akan tumbuh lebih sehat dan lebih kuat. Ucapan itu menjadi kutipan terkenal, menempel di banyak majalah bisnis dan seminar kepemimpinan. Namun di balik semua sorotan, Giska tak pernah lupa dengan hari ketika ia berdiri di depan gedung dengan pakaian lusuh dan pikulan kerupuk di punggung. Malam-malam tertentu, ia masih duduk sendiri di apartemennya, menatap plastik kerupuk yang ia simpan sebagai kenangan. Ia masih bisa mendengar suara tawa karyawan yang menghina, dan rasa sakit yang menusuk di dadanya waktu itu. Tapi kini ia tak lagi murung. Ia justru tersenyum setiap kali mengingatnya, karena dari situlah ia menemukan kekuatan untuk mengubah perusahaan, bahkan mengubah cara pandang banyak orang. Kerupuk lusuh itu bukan lagi simbol hinaan, melainkan simbol kebangkitan. Waktu berlalu, Laguna Corp semakin besar. Investor asing mulai menanam modal lebih banyak, melihat perusahaan ini bukan hanya punya keuntungan tinggi, tapi juga reputasi moral yang kuat. Karyawan pun bekerja dengan semangat baru. Mereka merasa bukan sekadar pekerja, melainkan bagian dari misi besar, membangun perusahaan yang peduli pada manusia. Giska sendiri semakin dipandang sebagai ikon. Ia kerap diundang ke konferensi dunia, duduk sejajar dengan CEO kelas internasional. Namun ia selalu tampil sederhana, dengan senyum tenang, seolah tak pernah melupakan dirinya yang dulu berjalan lusuh memikul kerupuk. Bahkan ada sebuah majalah bisnis internasional yang menuliskan, jika banyak CEO hanya sibuk membangun gedung tinggi, Giska Gisela membangun jembatan hati. Dan itulah yang membuat Laguna Corp tak terkalahkan. Kini, setiap kali ada penjual kecil lewat di depan gedung Laguna, tidak ada lagi tatapan hina. Justru karyawan berlomba membeli dagangan mereka. Dan di antara semua itu, sosok Giska berdiri sebagai saksi bahwa kadang, untuk menjadi pemimpin besar, seseorang harus rela turun menjadi kecil terlebih dahulu. Langit biru yang dulu mendung kini lebih sering cerah di atas gedung Laguna. Tapi setiap kali awan gelap datang dan petir menyambar, semua orang di sana akan selalu ingat, badai hinaan pernah terjadi, namun dari badai itulah lahir pelajaran berharga yang membuat mereka berdiri lebih kuat. Waktu berlalu beberapa bulan setelah kejadian besar itu. Kehidupan para karyawan yang dipecat karena menghina Giska berubah drastis. Beberapa dari mereka yang dulu tertawa paling keras kini hidup di titik terendah. Rangga, pria muda yang dulu mengejek kerupuk dengan kata-kata kasar, kini bekerja sebagai tukang parkir di minimarket kecil. Setiap kali melihat pedagang asongan lewat, hatinya terasa sakit. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina mereka, padahal kini ia berada di posisi yang bahkan lebih rendah. Maya, karyawan wanita yang dulu menyeringai jijik pada Giska,
jatuh miskin setelah dipecat. Ia ditinggalkan pacarnya, dan keluarganya menolak menanggungnya lagi. Untuk bertahan hidup, ia berjualan makanan kecil di pinggir jalan. Namun setiap kali ada orang menawar dengan wajah sinis, ia hanya bisa menunduk, menelan perasaan getir yang dulu pernah ia berikan kepada orang lain. Doni, yang paling sombong di antara mereka, kehilangan segalanya. Ia berusaha melamar kerja di banyak tempat, namun berita tentang dirinya yang dipecat karena menghina CEO Laguna sudah tersebar luas. Tak ada perusahaan yang mau menerima. Ia akhirnya mengamen di jalan, menahan rasa malu setiap kali ada orang mengenalnya. Mereka semua menjalani hidup baru yang keras. Namun justru di titik terendah itulah, penyesalan tumbuh kuat di hati mereka. Mereka mulai memahami arti kesombongan, arti hinaan, dan betapa pedihnya ketika nasib berbalik. Suatu sore yang teduh, Giska sedang keluar dari mobil Rolls-Royce hitamnya di sebuah kawasan pasar tradisional. Ia memang sengaja datang untuk meninjau program bantuan pedagang kecil yang kini menjadi salah satu proyek sosial Laguna Corp. Ketika berjalan melewati deretan kios sederhana, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar, seorang wanita dengan wajah kusut, rambut berantakan, sedang menjajakan gorengan di trotoar. Itu Maya, karyawan yang dulu menertawakannya paling keras. Maya menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Giska. Tangannya gemetar saat menyerahkan gorengan kepada pembeli. Giska berdiri di depannya, diam beberapa saat. Lalu dengan senyum tipis, ia membeli semua gorengan Maya tanpa menawar sedikit pun. Setelah membayar, ia menatap Maya dan berkata lembut, "Bagaimana rasanya sekarang?" Air mata Maya langsung jatuh. Ia berlutut, tangannya gemetar, suaranya pecah. "Bu, saya salah, saya benar-benar hina waktu itu. Saya mohon, jangan benci saya. Saya sudah merasakan bagaimana sakitnya dihina, saya menyesal, sungguh menyesal." Giska menghela napas panjang. Ia menatap Maya dengan mata teduh, lalu membantu wanita itu berdiri. "Bangunlah, jangan tunduk lagi. Yang lalu biarlah berlalu, tapi jadikan itu pelajaran. Hidup ini memang keras, tapi jangan pernah ulangi kesalahan yang sama." Maya menangis terseduh-seduh, namun dalam hatinya ada secercah cahaya baru. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terus terjadi. Giska beberapa kali bertemu mantan karyawan lain di jalanan. Ada yang berjualan kecil-kecilan, ada yang bekerja kasar. Dan yang mengejutkan, alih-alih menolak mereka, Giska justru menawarkan kesempatan kedua. Ia membuat sebuah program baru di Laguna Corp bernama Second Chance Project, sebuah program untuk menampung kembali karyawan yang dulu dipecat, tapi dengan syarat. 1. Mereka harus benar-benar menunjukkan perubahan sikap. 2. Mereka harus mengikuti pelatihan tentang etika, rasa hormat, dan kepedulian sosial. 3. Mereka tidak akan kembali ke posisi lama, tetapi akan memulai dari bawah, membuktikan diri dengan kerja keras. Ketika mendengar itu, beberapa mantan karyawan menangis haru. Mereka sadar, Giska tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga memberi jalan untuk penebusan. Kini, banyak orang melihat Giska bukan hanya sebagai CEO cerdas, tetapi juga sebagai pemimpin berhati besar yang mampu menghukum dengan adil dan memaafkan dengan tulus. Perusahaan Laguna pun semakin dihormati, bukan hanya karena kekayaannya, melainkan karena nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa pemimpinnya. Dan di balik semua itu, Giska masih sering mengingat satu hal sederhana, kerupuk. Benda renyah yang dulu menjadi alat ujian, kini menjadi simbol perubahan yang menyelamatkan banyak hati. Beberapa bulan setelah program Second Chance Project berjalan, nama Giska Gisela tidak hanya dikenal di dalam negeri. Dunia luar mulai melirik kisahnya. Undangan demi undangan datang dari berbagai konferensi bisnis internasional, Tokyo, London, New York, hingga Jenewa. Mereka semua ingin mendengar langsung cerita tentang seorang CEO muda yang menyamar menjadi penjual kerupuk untuk menguji hati nurani karyawannya. Salah satu undangan paling bergengsi datang dari World Leadership Forum di Jenewa, Swiss. Forum ini hanya dihadiri para pemimpin besar dunia, CEO perusahaan multinasional, politisi, filantropis, bahkan tokoh agama internasional. Dan tahun itu, sorotan utama jatuh pada nama yang sederhana namun menggelegar. Keynote Speaker, Ms. Giska Gisela, CEO Laguna Corp, Indonesia. Hari itu, sebuah jet pribadi bertuliskan Laguna Air mendarat mulus di Bandara Internasional Jenewa.
Dari dalamnya, Giska turun dengan anggun. Ia mengenakan setelan jas putih modern, rambut panjangnya disanggul elegan, dan di tangannya ada sebuah clutch bag kecil berwarna emas. Deretan wartawan segera menyerbunya. Kilatan kamera menyambar, suara-suara tanya bergemuruh. "Mes, Giska, bagaimana rasanya jadi inspirasi dunia? Apakah benar Anda dulu seorang penjual kerupuk? Apa pesan Anda untuk para pemimpin perusahaan global?" Giska hanya tersenyum, melambaikan tangan, lalu berjalan tenang menuju mobil hitam yang sudah menunggunya. Aura wibawanya membuat banyak orang tertegun, sosok sederhana yang ternyata menyimpan karisma luar biasa. Di dalam aula besar Forum Kepemimpinan Dunia, ribuan mata tertuju pada satu podium. Bendera dari berbagai negara berkibar di sisi ruangan, dan suasana hening ketika nama Giska disebut. Ia melangkah ke podium, berdiri tegak, lalu memandang seluruh ruangan. "Ladies and gentlemen," suaranya jernih, lantang, namun penuh kelembutan. "Beberapa bulan lalu, saya berdiri di depan gedung perusahaan saya sendiri. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang penjual kerupuk lusuh. Saya ingin tahu, apakah karyawan saya masih bisa menghargai orang yang tampak kecil?" Jawabannya pahit, mereka menertawakan, menghina, bahkan merendahkan. Tapi dari situlah saya belajar, bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal laba dan rugi, tapi soal bagaimana kita memperlakukan manusia. Hening. Semua orang mendengarkan tanpa berkedip. Giska melanjutkan dengan suara yang bergetar penuh emosi. "Kerupuk itu sederhana, tapi bagi saya, kerupuk adalah simbol perjuangan. Simbol orang kecil yang berusaha bertahan hidup. Jika kita bisa menghormati penjual kerupuk, maka kita bisa menghormati siapapun. Dan itulah inti kepemimpinan, bukan sekadar memimpin bisnis, tetapi juga memimpin hati." Kalimat terakhir itu menggema. Beberapa orang di ruangan mengangguk, sebagian meneteskan air mata. Dan ketika Giska menutup pidatonya dengan senyum lembut, tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Ribuan orang berdiri memberikan standing ovation. Setelah pidatonya, Giska menjadi pusat perhatian. Banyak pemimpin dunia menghampirinya, menyalami tangannya dengan penuh hormat. Seorang CEO perusahaan teknologi raksasa dari Amerika berkata, "Mes, Giska, Anda mengingatkan saya bahwa teknologi hebat pun tidak ada artinya tanpa kemanusiaan." Seorang pemimpin perempuan dari Afrika meneteskan air mata sambil berkata, "Cerita Anda akan saya bagikan kepada anak-anak di desa saya, agar mereka tahu bahwa kerendahan hati adalah kekuatan sejati." Dan bahkan seorang pejabat tinggi PBB berkata, "Kami ingin menjadikan filosofi Anda sebagai bagian dari program global tentang kepemimpinan humanis." Ketika malam tiba, Giska berdiri di balkon hotelnya, menatap kota Jenewa yang gemerlap. Angin dingin berhembus, rambut panjangnya tergerai, namun hatinya hangat. Ia teringat pada satu hal, plastik besar penuh kerupuk yang dulu ia pikul dengan rasa murung. Dari kerupuk itulah semua berawal, dari hinaan itulah lahir pelajaran, dan dari pelajaran itulah dunia kini menaruh hormat kepadanya. Dengan suara lirih, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kerupuk yang dulu ditertawakan, kini menjadi cerita yang menginspirasi dunia. Pesawat pribadi Laguna Air kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saat pintu terbuka, sorak-sorai dan kilatan kamera menyambut. Ratusan wartawan berebut mengabadikan momen kepulangan seorang CEO muda yang baru saja membuat dunia bergetar dengan pidatonya di Jenewa. Namun, di balik semua itu, Giska merasakan sesuatu yang aneh. Aura sambutan memang megah, tapi dari balik kerumunan, ia menangkap tatapan-tatapan dingin, mata yang tidak ikut kagum, melainkan penuh kebencian. Sejak pidatonya mendunia, perusahaan Laguna Corp semakin diperhitungkan. Tapi semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang pula angin yang menghantam. Dan kini, Giska sadar, bukan hanya para pesaing bisnis yang mengincarnya, melainkan juga oknum di dalam negeri yang tidak senang dengan sepak terjangnya. Malam hari, di kantor pusat Laguna, Giska duduk sendirian di ruangannya. Lampu neon putih berpendar, dan hujan deras mengguyur kaca jendela. Tumpukan laporan keuangan, draft kerjasama internasional, dan rencana proyek sosial tergeletak di mejanya. Tiba-tiba, sekretaris pribadinya masuk dengan wajah pucat, membawa sebuah amplop hitam tanpa nama pengirim. "Bu, ini baru saja dikirim ke resepsionis," ucapnya dengan suara bergetar. Giska membuka amplop itu dengan tenang.
Isinya selembar kertas putih dengan tulisan tebal berwarna merah. Berhenti membawa idealisme murahanmu ke dalam bisnis. Jika tidak, Laguna akan runtuh bersamamu. Sekretarisnya panik, namun Giska hanya menatap tulisan